Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafri Ponel Bahri dengan NIM 012111-33158. Tadi kelas B akan menjelaskan tentang pengaturan hormonal pada spermatogenesis meliputi poros hipotalamus, hipofisis, gonad. Daerah interaksi antara sistem saraf dan sistem endokrin atau neuroendokrin primer adalah pada hipotalamus dan hipofisis. Hipotalamus mengandung beberapa nuklei sel-sel neuronal, di mana di dalam nuklei ini terdapat kelompok-kelompok sel-sel khusus yang melepaskan suatu hormon atau hormon-hormon tertentu. Hipotalamus juga mengatur fungsi otak lain, termasuk suhu, nafsu makan, rasa haus, perilaku seksual, reaksi defensif seperti marah dan takut, dan ritme tubuh, di mana semuanya itu memiliki komunikasi yang luas dengan daerah tubuh lainnya. Hipotalamus mengandung dua jenis sel neurosekretorik yang dapat meningkatkan potensial aksi, melepaskan hormon, dan diatur oleh sistem hormonal maupun susunan saraf pusat. Hipofisis dibagi menjadi dua bagian fungsional, anterior dan posterior. Bagian anterior dari hipofisis disebut adenohipofisis, yang mensekresi hormon-hormon seperti ACTH, FSH, LH, TSH, merangsang kelenjar target adrenal, gonad, dan tiroid. Sedangkan hipofisis posterior atau neurohipofisis mensekresi hormon vasopresin dan oksitosin ke dalam sirkulasi. Hormon lain yang mekanisme kerjanya dipengaruhi oleh poros hipotalamus hipofisis adalah golongan hormon glikoprotein atau gonadotropin, meliputi TSH, LH, FSH, dan HCG. Semua hormon ini mempengaruhi berbagai proses biologik. Hormon ini berinteraksi dengan reseptor permukaan sel dan mengaktifkan adenilat siklase, serta hormon-hormon tersebut menggunakan CAMP sebagai messenger intrasel. Peran masing-masing hormon GnRH, gonadotropin, testosteron, dan metabolitnya, inhibin, dan hormon lain yang dianggap penting. Proses diferensiasi sel spermatogonia terjadi sangat kompleks di dalam tubulus seminiferus. Tubulus dikelilingi oleh jaringan interstitial, khususnya sel Leydig, yang merupakan sumber testosteron besar. FSH merupakan hormon pengatur proses spermatogenesis. Dengan kata lain, bahwa untuk berlangsungnya proses spermatogenesis yang normal dibutuhkan adanya hormon LH dan FSH. Hormon LH bekerja secara langsung pada sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Sedangkan hormon yang langsung bekerja pada epitel tubul seminiferus adalah testosteron dan FSH. Hormon FSH diperlukan pada saat permulaan proses spermatogenesis yang disebut spermatositogenesis, di mana pada fase ini spermatogonia akan berkembang menjadi spermatosit dan diakhiri dengan terbentuknya spermatid. Sementara itu, sel Sertoli yang merupakan sel target dari hormon testosteron akan didorong untuk menghasilkan ABP. Untuk GnRH sendiri atau LHRH, hormon luteinizing hormone releasing hormone, ini berfungsi merangsang keluarnya LH dan FSH. Ini terdapat gambar gonadotropin siklusnya seperti ini, dan GnRH
Dan untuk yang terakhir, dampak injeksi testosteron pada spermatogenesis dan pendidikan penyalahgunaan testosteron. Kadar hormon testosteron dalam tubuh pria normalnya berkisar antara 250 sampai 1100 ng per dl, nanogram per desiliter, dengan kadar rata-rata 680 nanogram per desiliter. Ada pula penelitian yang menunjukkan bahwa kadar hormon testosteron yang optimal untuk pria berkisar 400 sampai 600 nanogram per desiliter. Produksi hormon ini akan menurun secara alami setelah pria memasuki usia 30 tahun. Beberapa gejala rendahnya kadar testosteron antara lain adalah penurunan gairah seks dan produksi sperma, kenaikan berat badan, serta hot flushes, rasa panas berkeringat, jantung berdebar, dan kulit tampak kemerahan. Tetapi suntik hormon testosteron merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kondisi tersebut. Jadi tidak membuat produksi sperma terhenti. Dengan suntik ini malah memperbaiki produksi sperma. Umumnya, suntik hormon testosteron dilakukan secara teratur tiap 7 sampai 14 hari atau dengan jeda yang lebih lama, tergantung kepada kondisi kesehatan pasien. Sekitar 2 sampai 3 hari setelah penyuntikan, produksi hormon testosteron akan menjadi sangat tinggi, yang kemudian akan menurun kembali hingga penyuntikan berikutnya. Pada kebanyakan pria, gejala rendah testosteron akan membaik setelah 6 minggu terapi. Peningkatan massa otot juga bisa dirasakan setelah 3 sampai 6 bulan. Meski suntik hormon testosteron dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kesehatan, tetapi ada beberapa resiko dari prosedur ini. Misalnya timbul ruam, gatal, ataupun iritasi, terutama pada lokasi suntikan. Terapi testosteron juga dapat menimbulkan beberapa efek samping, seperti jerawat, infertilitas, pembesaran ukuran payudara pada pria atau ginecomastia, dan peningkatan jumlah sel darah merah. Sebaiknya konsultasi kepada dokter yang menangani Anda untuk menanyakan kelebihan dan kekurangan untuk suntik hormon ini, sehingga tidak ada keraguan yang Anda rasakan. Dan bila Anda terdapat efek samping seperti penglihatan kabur, tangan lemas sebelah, sakit kepala berat, dan kejang, Anda langsung ke dokter atau IGD terdekat. Baik pria maupun wanita sangat disarankan untuk menjalani pola makan dan kebiasaan hidup sehat. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, serta membiasakan berpikir positif dan mengolah stres. Ini referensi dari pemaparan saya. Terima kasih.